Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah mu'takifin, jamaah qiyam Lailatul Qadar, jamaah qiyam Ramadan, yang mudah-mudahan para jamaah semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih terus berusaha bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini satu nikmat yang amat luar biasa, di mana kita bisa berada dan mengisi di salah satu malam yang sangat istimewa, malam 27 ini. Tentunya jamaah sudah melaksanakan salat tarawih, tadarus Quran, ditambah saat ini kita akan mengkaji agama yang mudah-mudahan kajian al-faqih ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Kita sederhana saja kajian kita jamaah membahas seputar 10 hari terakhir aja. Yang pertama, hal yang ringan, sekedar ingin mengingatkan kembali atau juga mungkin meluruskan berkaitan. Pertama ini saya akan bahas tentang zakat fitrah. Insyaallah yang kedua kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Dan insyaallah kalau masih waktunya cukup kita juga akan membahas poin-poin yang lain. Tentunya jamaah semua sudah maklum bahwa salah satu kewajiban fardu ain masuk dalam salah satu tiang Islam, rukun Islam, yaitu zakat. Di antara zakat itu adalah zakatul fitri. Ini sering orang bilangnya zakat fitrah. Sebenarnya lebih asah berdasarkan hadis-hadis dalam kitab-kitab fikih itu menyebutnya dengan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Makanya salatnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Ya, kalau idnya cocok dengan mantap Idul Fitri. Ya, zakatnya zakat fitrah. Memang tidak salah, fitrah tidak salah, cuma kurang afdol aja. Kalau berdasarkan suara mayoritas ulama, dan cukup satu hadis saja kata Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Jadi Nabi kita itu menyebut redaksinya zakatal fitri. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud
dan juga diperkuat dalam hadis-hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempardukan, bahasa Nabi itu mempardukan, mewajibkan zakat fitri itu sebagai cara untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa. Dalam redaksi hadis ini jamaah itu Nabi menggunakan al-fitri, zakat fitri. Memang kalau hubungannya ke zakat fitri lebih cocok betul. Ketika kita puasa mau habis, ya kan itu namanya kita udah habis puasa, al-fitri. Maka masuklah kita persiapan salat Idul Fitri. Itu yang saya istilahkan kadang-kadang yang masyhur itu lebih terkenal daripada yang sahih. Jadi yang masyhur kadang-kadang mengalahkan yang sahih. Sama kayak mungkin di jamaah pernah saya sampaikan apa belum ya, saya juga lupa, tentang orang baca doa berbuka puasa itu. Itu kan doa berbuka puasa itu sebenarnya yang paling afdal doa dibaca habis buka. Iya, bukan sebelum berbuka. Tapi kan rata-rata orang sebelum, itu masyhur namanya. Ya, coba kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, ya, itu sesudah kita batalkan. Iya, betul. Iya. Makanya kan salah satu doa berbuka itu kan zahaba dhamahu wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dahaga. Berarti itu kita udah batalin. Kalau dibaca belum minum kan doa itu belum. Ya, kalau kita sudah tahu sih sebaiknya kita praktekkan. Iya. Ya sama juga kayak kita talafuz niat puasa Ramadan. Itu kan memang yang lebih sahih, lebih sah Ramadhani, bukan Ramadana. Enggak juga. Tetap salah, bukan di situ. Iya. Oh, niat puasa itu nggak bisa buat bareng-bareng masing-masing. Iya. Makanya walaupun bareng baca tetap nawaitu. Nah itu nawaitu saya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Itu dalam kitab fikihnya juga begitu, memang Ramadhani. Udah, alhamdulillah. Cakep. Sudah sampaikan ya. Termasuk tadi itu zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ya, cuma orang awam sih. Nah, berkaitan tentang zakat fitrah ini jamaah, zakat fitri saya ingin jamaah, mungkin ada di antara bapak yang jadi panitia ya kan. Sebab ada kekhawatiran ini. Dalam bab ibadah zakat fitri ini bisa ditemukan 3 kategori penjahat. Ya, bisa ditemukan 3 kategori penjahat. Penjahat ini kan berarti namanya penjahat bahaya. Pertama kita harus lihat hukumnya dulu. Ya, semua sudah paham bahwa zakat fitri ini hukumnya fardhu ain. Ya, fardhu ain. Kewajiban tiap orang. Fardhu ain. Yang kecil kayak, yang belum balik kayak, yang baru lahir
sebelum Ramadan habis kayak itu, ya. Habis itu hidup sampai Isya, awal itu udah ada kewajiban. Zakat fitri itu. Atau orang meninggal setelah udah masuk malam 1 Syawal itu, nah itu wajib dizakat, zakat fitri. Berarti ini bukan ibadah main-main. Iya, ketentuan jelas baku. Dan kita nggak boleh bermain-main dalam perkara ibadah wajib. Hati-hati, sunnah aja kita nggak boleh main-main, apalagi wajib. Ibadah. Makanya dalam kitab kita para ulama memasukkan zakat ini mimbabil ibadah. Padahal kan zakat itu kaitan ngasih, ibaratnya ngasih makan. Tapi kenapa dalam kitab fikih itu zakat masuknya bagian dari bab ibadah? Setelah sholat, puasa dibahas zakat. Ya, sebagaimana kita puasa nggak boleh ada sesuatu yang harus kita waspadai, sholat, zakat pun demikian. Maka kita harus nggak boleh main-main. Nah, ditemukan ada 3 penjahat ini dalam zakat itu. Yang pertama, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat itu penjahat. Nah, kedua, panitia zakat yang tidak mengerti ini zakat, terus mengaturnya dan salah lagi dalam pengertian. Itu namanya penjahat juga. Ketiga, orang yang tidak berhak menerima zakat dikasih dan diterima, ini penjahat. Dikatakan penjahat karena 3 unsur ini menyebabkan zakat seseorang itu bisa tidak sah. Bisa berakibat fatal, menjadi dosa, menjadi ancaman. Kalau yang pertama jelaslah, ya, orang kaya nggak mau bayar zakat ya sudah jelas di Al-Quran, ancaman jelas, nggak main-main itu ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Bukan, pokoknya zakat mah yang penting zakat. Kalau udah bicara zakat semua masuk, mau zakat amal, mau zakat fitri. Dan kita nggak boleh mengukur zakat fitrah mah kecil. Bukan kecilnya, hukumnya yang berat. Hukumnya kan fardu. Nah, kita jangan pernah menganggap karena cuma ngasih beras 3,5 liter, lalu kita mengatakan ini mah ringan lah, bolehlah kita cari-cari celah. Bisa. Ini ibadah zakat. Kalau ibadah udah masuk kategori fardu wajib, pasti di sana ada aturan yang nggak boleh ditentang. Orang kaya tidak bayar zakat jelas. Dalam salah satu hadis sahih kata Nabi, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani fayutawwaquhu yaumal qiyamah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang Allah kasih, Allah berikan harta, lalu orang itu tidak menunaikan zakat, maka hartanya pada hari kiamat akan menjelma menjadi seekor ular aqra, ular yang berkepala botak. Yang kepalanya botak itu disebabkan karena racun yang bertumpuk-tumpuk di kepalanya. Yang dia punya zabibatan, 2 bisa yang sangat menggumpal besar, itu akan menggigit orang tadi, dan dia sambil berkata nanti itu harta yang tidak didapatkan. Kata si Sujaul Aqar itu, ana maluk, ana kanzuk,
Aku ini dulu adalah hartamu di dunia. Aku ini adalah simpananmu dulu di tabunganmu yang tidak kau keluarkan zakat. Nah, ini kan ancaman yang berat, ya. Jadi penjahat kalau ada orang kaya nggak punya zakat. Begitu. Nah, ini pertama jelas. Yang kedua, panitia. Kenapa panitia ini masuk kategori bisa bahaya, bisa jadi penjahat? Terbukti kok di lapangan. Jamaah, kalau saya tanya ini, panitia zakat itu dia berhak terima zakat enggak? Itu jawab dulu. Bisa nggak Bapak menjawab panitia zakat menerima zakat? Ragu-ragu. Keraguan itu memunculkan, menyebabkan bisa berarti tidak ada sesuatu. Ya. Makanya ada orang yang sangat takut tidak mau menjadi panitia karena itu. Ya. Nah, orang bilang katanya panitia zakat itu adalah amilin. Katanya amilin. Bener nggak? Sama. Jumhur mengatakan tidak sama. Panitia zakat beda dengan amilin. Karena kalau yang disebut mustahik zakat itu ke-8. Di antaranya adalah amilin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Amilin. Gak disebut wa panitia. Nah, Ustaz, itu kan panitia amilin. Ya kan mengatur-ngatur. Lebih tepatnya disebut panitia itu adalah wakil muzakkir. Orang yang mewakili diwakili. Pak, tolong ya saya mau bayar zakat ini. Jadi ini panitia ini mewakili muzaki. Yang namanya wakil itu, ini berarti titipan amanah dia. Dia mewakili. Nanti dia akan harus berikan kepada yang tepat sasaran. Dan ditemukan di luar sana, Masya Allah, mereka mengatakan amilin, terus dan mereka lebih banyak dapat. Sampai-sampai ada istilah amilin sampai jual beras saking banyak. Dan saya pernah ditanya, Ustaz, kalau beras fitrah ada sisanya, boleh nggak dilarikan? Saya bertanya balik, kok zakat fitrah bisa ada sisanya? Dia wajib habis lah. Saya bilang begitu. Disisain buat apa? Waktunya pun ditentuin. Ya, nggak boleh lewat daripada setelah sholat hari raya. Itu pendistribusiannya itu harus clear. Ya. Kalaupun terjadi kesulitan sampai lewat ini cuma masih di hari itu makruh. Kalau udah maghrib pindah ke Syawal yang kedua haram. Itu yang kata Nabi, man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqah minas shadaqah. Siapa orang yang bayarnya itu habis sholat, itu bukan zakat lagi, sedekah. Jadi kita berdosa. Nah, panitia ini, kalau amili, kalau kita lihat perjuangan dulu dicontohkan oleh para sahabat Nabi, sebut aja Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ditugaskan sebagai amili, itu karena tugasnya berat. Itu ngasih zakat dari Mekah kirim ke Yaman. Masya Allah, saat itu bayang pakai kendaraannya coba bawa dan diutus oleh pimpinan
Kalau sekarang konteksnya oleh presiden, jabatan resmi, Basnas gitulah. Badan Amil Zakat. Nah, itu baru tepat itu, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau tingkat lokal ini tak pantas disebut Amil. Panitia udah nyokan juga panitia zakat kan begitu. Bukan amilin zakat ini. Dari amilin lama-lama ngambilin zakat. Iya, bukan amilin, ngambilin zakat. Nah, ini resmi. Dan kerjanya bukan cuma 10 hari terakhir. Amilin berat. Berat. Ini kerjanya pengen cepat sebentar. Dapat apa? Gak pantas tuh. Panitia itu wakil. Nah, kan jangan sampai jadi penjahat. Kasihan yang muzakinya juga, Pak. Nanti kita orang tidak sah, kitanya berdosa. Itu kan urusan belum selesai, masih diwakil, berarti itu wakil harus sampai ke tempat saja. Sampai saya pernah ditanya, Pak Ustaz, kalau orang ngasih zakat, saya sebagai panitia, terus berasa saya campur-campur, boleh nggak? Ya kalau kelasnya sama semua ya boleh, tapi kalau beda kelasnya jangan. Nah kan kalau orang ngasih zakat fitrah itu masing-masing kualitas dia makan sehari-hari bagaimana? Kalau kelasnya dia memang yang harga 12.000, 15.000, ketika ini masih berada di tangan wakil panitia, berarti berasi bulan muzaki tadi itu jangan kecampur sama yang lain. Nanti kalau dicampur kelasnya lain, berarti ini berasnya bukan beras dia doang, malah berkurang. Misalkan punya dia 3,5 liter, karena dicampur akhirnya beras dia cuma ada 2 liter yang versi dia. Terus yang 1,5 liter versi yang lain. Ini kurang, gak sah. Oh, Masya Allah. Ya. Makanya bagus itu kalau orang ngasih zakat udah dibungkus-bungkus lah. Begitu. Campur akhirnya kan malah. Masa orang makan campur? Kan orang makan zakat itu seakan-akan itu yang makan yang muzakinya tadi gitu. Oh, alhamdulillah saya zakat berasa itu dimakan situ. Begitu. Pandang. Makanya panitia tadi harus tahu juga ini tentang zakat fitri. Muncul di masjid-masjid sekarang panitia zakat anak-anak muda. Bocah. Nggak ngerti apa-apa disuruh. Belum balik lagi. Nah, kan nggak salah masih terima. Nggak salah. Memang dari 8 asnaf itu sebenarnya nggak harus 8, apa? Jangan memaksakan harus 8. Malah ada yang hampir mustahil di zaman sekarang dari 8 itu. Wafil rikob, mana wafil rikob? Udah berkurang apa? Ibnu Sabil. Fisabilillah mana? Nah, ini nih. Ini fisabilillah yang kadang-kadang dimanfaati dalam tanda petik oleh pemahaman yang terlalu lebar lepas. Fisabilillah siapa baik? Fisabilillah yang asli itu kan orang yang perang, berada di medan perang, kondisinya masih perang, membela agama Allah, lawan musuh kafir. Memang bisa jadi dia orang kaya tadinya karena perang kan udah tinggal tuh hartanya, dia udah nggak nyari duit tuh. Sebenarnya posisi 8 asnaf itu bisa disebut mereka ini dalam kondisi lemah. Walaupun mereka kaya kalau hartanya di sana, sedangkan dia di mana adanya, dia butuh makan saat itu. Itu fisabilillah yang asli itu kayak gitu. Sekarang fisabilillah tak apa-apa. Guru fisabilillah. Terus apa lagi?
Ya. Ya, itu terlalu luas. Walaupun ada yang mentafsirkan ke sana, sebab begini, coba. Yang amat saya mengganjal itu Allah itu kan menggunakan kata innama. Awalnya itu innamas. Innama itu dalam bahasa Arab itu namanya adatul hasr. Apa itu adatul hasr? Huruf atau isim yang berfungsi untuk membatasi. Makanya namanya uslubnya uslubul qasr. Dalam ilmu balaghah itu namanya uslub qasr itu pembatas. Sesuatu yang dibatasi berarti itu harusnya nggak boleh diapa. Ya dilebar-lebarkan, udah dipagar istilahnya ini. 8 asnaf ini udah dipagar sama Allah gitu. Kalau kamu mau zakat, ini nama sodakot. Ini nih, cuma ada 8 ini nih, kamu cari. Enggak ada 8 kata kita fikih, ya 2 atau 3 dari 8 asnaf. Jadi, satu juga nggak apa-apa kalau emang udah tepat. Kan didahulukan fakir miskin berarti karena dia lebih prioritas. Oke, tadi itu hadisnya waktu matan lil masakin. Zakat fitri ini adalah makanan untuk orang miskin. Disebut itu. Jadi dalam hadis-hadis itu kadang-kadang Nabi enggak nyebutin 8 asnaf itu. Poinnya itu kebanyakan kepada itu fakir miskin. Tufrad min agniyaihim wa turad ila fuqaraihim. Ambil dari yang kaya, kasih ke yang miskin. Makanya kita nggak bakal keliru dan sah kalau orang yang menerima zakat itu kategorinya fakir miskin. Ya, kita udah nggak usah memperdulikan asnaf-asnaf yang lain. Asal itu udah kita kasih, udah sah. Begitu. Nah itu kaitannya terhadap asnaf. Mungkin kali itu. Fuqara masakin. Nah ini, malam ini rombongannya bersaing. Ya, malam ini dan dijumpai itu. Makanya kalau saya pribadi ini, Pak, saya sendiri, saya itu kalau ngeluarin zakat fitri itu gak mungkin nih kalau belum malam Id saya emang enggak. Kalau saya pokoknya itu juga udah paling menurut saya udah cepet banget. Itu kan waktu sunnahnya. Ya, waktu wajibnya itu. Sunnahnya itu mau berangkat Id, masih. Ini yang sekarang ini udah ngasih namanya waktu jawas. Boleh. Jadi udah sah itu. Boleh itu bukan berarti udah bagus, belum tentu. Kadang-kadang udah ngasihnya awal Ramadan kita fakir miskinnya udah dikasih aja tanggal 15. Giliran mau ngadepin hari raya habis berasnya. Padahal titik poinnya itu di hari itu jangan sampai ada yang kelaparan. Panitia kan beralasan Ustaz, ya kan? Kalau mau repot ngapain jadi panitia? Kan begitu gampang tinggal dibalik. Iya, repot Ustaz. Ya Allah kalau 2 hari wajar dah. Karena kan insyaallah pas hari-harinya masih ada kita husnuzon. Pernah dengar kemarin di mana itu masjid udah dibagi, udah dibagi. Iya. Ngapain udah dibagi sekarang? Ya, ngasih boleh sekarang. Bagi dia. Ya orang prioritasnya di hari rayanya mereka jangan sampai ada yang kelaparan. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi dalam zakat fitri itu juga bisa ditemukan 3 penjahat. Begitu. Maka jangan sampai kita jadi penjahat. Ada yang mau bertanya berkaitan zakat? Oh, yang ketiga belum. Sorry.
Ya, itu yang ketiga itu yang nggak berhak terima, dia mau terima. Ini jahat. Harusnya orang yang nggak berhak menerima zakat dikasih nolak. Pak, ini ada zakat. Kategori apa saya? Itu. Tanya. Fakir, miskin. Aminin, mu'alaf, gharimi, bisa. Berarti nggak ada. Bahkan ada yang ngasih zakat, janda-janda, kasih yatim-yatim, anak-anak. Nggak ada 8 asnaf janda sama yatim. Nggak ada. Kalau janda dapat bukan karena jandanya, ya sebenarnya fakirnya. Awas, Pak RT jangan buat tersemangat ngasih janda. Itu bukan cuma masalah ngasih, itu akibat fatalnya Pak, kasihan yang dapat nggak sah. Sebab zakat itu dikatakan sah, muzaki dengan mustahiknya ketemu, ibaratnya nyocok gitu, ijab kabulnya pas. Jangan muzaki ngasih, dikasih ke wakil, wakilnya salah ngasih, sama aja berarti belum zakat. Ini berarti yang muzaki nggak sah, berarti hitungannya nggak zakat, dosa. Makanya saya marah, dan kalau saya ngeluarin zakat pasti yang saya cari kerabat saya dulu, saudara. Iya kan, kita lebih tahu. Orang kan kalau saudara pasti tahu dong siapa yang lagi kejepit ekonominya, emang lagi itu. Ya, kita kasih ke dia. Allah udah ngarahin itu, sono kasih, mau ngasihnya sekarang. Ya kan? Kalau yang terima mah nggak ada batasannya. Yang ngasih 3,5 liter, yang terima mau dia dapat dari sono jadi nambah, mau kita ngasihnya ditambahin, nggak jadi masalah. Nggak ada aturan dia harus terima sekian, memberikannya. Artinya kita muzaki ada ketentuannya. Tapi kalau mustahik nggak ada ketentuannya. Dan yang amat jelek kadang muzaki 3,5 liter per orang, giliran pemiskinnya 2 liter. Ini kan malah berkurang dari muzakinya. Itu bahaya. Lebih boleh, kurang jangan. Kerabat saya kasih, kenal kita. Itu kan mendahulukan kerabat, saudara lebih utama. Ya kan? Begitu. Allah a'lam bishawab. Barangkali jamaah biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyimak dari uraian Ustaz tadi dalam pendistribusian zakat fitri di lingkungan seperti perumahan, katakanlah sekarang ini fokusnya mungkin lebih kepada fakir miskinnya ya. Betul. Barangkali. Betul. Karena yang 8 asnaf boleh dikatakan sulit. Nah sekarang standar fakir miskin mungkin perlu diperjelas kembali. Ya. Karena mohon maaf saja ibaratnya kami masih selama ini karena mungkin ada perasaan pakai yang tidak enak, ada mustahik yang boleh dikatakan ya kita tidak tahu tingkat kefakirannya seperti apa, tapi dia masih suka misalnya hisap rokok, misalnya merokok katakanlah setiap hari akan boleh dikatakan cukup kontinu gitu. Tapi kemudian karena dia kami pandang sebagai fakir, katakanlah dia didapatkan hak. Dan dalam hal ini mungkin bisa diperjelaskan lagi hakikat daripada fakir dan miskin. Bagus. Terima kasih. Dalam hukum syariat begini kata ulama. Kalau ada orang
ngaku fakir miskin kita percaya. Jadi nggak usah kita minta bukti. Nah, gitu. Kecuali kita tahu. Karena kan mohon maaf, bisa jadi lagi begini banyak orang ngaku-ngaku fakir, ngaku miskin. Ya kan begitu ya. Ya urusan karena kita nggak tahu, kata ulama, udah husnudzon aja. Karena memang di Al-Quran kan kata Allah apa? Wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani'al mu'tarid. Jadi kasih orang miskin yang enggak minta-minta sama yang minta-minta juga kasih. Begitu. Karena kita enggak tahu, mungkin dia jadinya minta-minta. Kalau yang tahu kan enak sama kita. Nah, fakir sama miskin itu memang ada perbedaan. Fakir itu kalau bahasa yang paling ekstrim, nggak punya apa-apa, itu udah jelas. Nyari orang begitu susah. Nggak punya apa-apa itu kategorinya berarti nggak punya rumah, ya nggak punya rumah, pokoknya ngontrak pindah sana pindah sini nggak apa, tinggal di kolam apa. Nah itu tuh. Tapi bener bukan pindah kolam pindah sini, ngemis. Di sono di kampungnya rumahnya mewah. Juga ada begitu ya. Iya. Nah, paling standar kita ketemu miskin. Makanya kenapa zaman Nabi itu zakat sampai jauh banget kiamat. Karena di sekitar Nabi itu udah hampir nggak ada waktu itu, sehingga menjauh. Ya. Nah kita pun sebenarnya harus punya ada istilahnya link-linknya juga itu, tahu lokasi gitu. Data yang akurat. Ini kita puterin obat nyamuk gitu. Belum ada terus putar lagi, jauh lagi terus begitu. Iya. Makanya panitia kalau mau jadi amil yang kayak gitu tugasnya berat. Ya, cuman jamaah Australia. Ya, ditunggu sampai jam 10. Pas banget. Iya, kami masih menunggu. Masa jadi panitia ada batasan waktu jam 10? Makanya itu panitia bukan kami. Kalau kami ini nggak begitu. 24 jam bahkan 1 tahun itu. Begitu. Nah. Jadi fakir gitu. Atau definisi fakir juga dijelaskan oleh ulama itu. Orang yang punya penghasilan, ini secara hitungan matematik, misalkan pengeluarannya 100%, pendapatannya di bawah 50%, itu fakir. Bukan miskin, fakir itu. Dia masih punya ada masukan, pun lebih gede pengeluarannya. Bukan karena boros, emang kerjanya serabutan atau begitu. Itu udah fakir. Nah, kalau miskin itu pengeluaran 100%, pemasukan di bawah 100%, di atas 50%, nah, itu miskin. Itu hitungan kuantitasnya lah. Makanya amat mungkin kita ketemunya yang ini nih, miskin. Ya, miskin ketemu lah. Dan mengukur orang miskin berhak itu kan sebenarnya makanya kenapa ada bahasa ditentuin di puncak-puncak akhir Ramadan, karena di situ nanti urgensinya. Maksudnya apa? Bisa jadi orang di awal Ramadan kategorinya fakir, di pertengahan naik miskin, di penghujung ternyata alhamdulillah karena pensiunan turun, atau karena THR yang banyak, pada saat itu punya kelebihan udah, utang udah nggak punya, tempat tinggal punya, pakaian punya, ya kan? Nah, akhirnya buat dia zakat aja juga ada. Ini bukan fakir miskin, muzaki itu dia. Iya, misalkan di penghujung itu datang turun, ini jadi dia sebagai muzaki. Ya itu, makanya tadi ada bahasa kenapa dahulukan kerabat, karena kan kita lebih kenal. Sebab begini, kita zakat nih.
sama ponakan kita, saudara kita, itu boleh. Paman kita boleh. Kalau emang dia berhak terima zakat. Adapun keluarga yang enggak bisa kita zakatin, terima zakat, kalau mereka itu dalam tanggungan kita. Kitanya nanggung dia. Kita di rumah ada orang tua atau ada mertua, kita ada pembantu misalkan, kita itu yang ngeluarin zakatnya itu. Gitu. Tapi kalau bukan tanggungan kita, masih kerabat, nah itu afdol itu. Asik. Ya. Zakat gimana? Oh salah, nggak begitu. Iya. Jadi zakat itu pembersih. Pembersih itu begini maksudnya nih. Kalau orang nggak ngeluarin zakat, itu jadi kotor hartanya. Kalau dijakatin jadi bersih semua. Jadi bukan berarti itu ngeluarin yang kotor. Gitu. Ya itu persepsi yang salah, harus diluruskan. Kita nih nggak ngeluarin zakat, nyampur tuh, karena ini hak kan, kalau dalam bahasa Arab itu haknya orang miskin. Nyampurlah sama harta kita tuh, yang haknya mereka. Emang sih kita sebabnya, yang nyari kita apa kita, tapi dalam Islam ada hak orang miskin di tangan orang-orang kaya itu. Ini hebat Islam ini, makanya subhanallah banyak yang diterima, jangankan dari kalangan orang Islam, non-Muslim aja berpikir itu masuk akal. Kan kita diadu antara benturan paham sosialis, kemudian komunis itu kan, yang semua di tangan negara, ada yang semua itu di tangan pribadi. Tapi Islam enggak, apa yang kita dititipkan Allah, ada kelebihan, di situ ada haknya orang miskin. Nah, kalau ini yang haknya orang miskin ini 2,5% ini kagak dikeluarin ini, maka berarti kita itu telah mencampurkan harta kita itu dengan haram, maka menjadi kotor. Kalau kita keluarin, ini bersih, yang ini pun buat orang bersih. Itu kan haknya miskin. Kalau haknya dia berarti itu bukan sesuatu yang kotor, sesuatu yang bersih, kan dia terima haknya. Kalau bapak nggak berhak terima, itu berarti terima yang kotor. Dan terima nggak berhak terima zakat fitrah, terima, nah itu kotor, seperti itu. Begitu. Pokoknya kalau haknya bersih, bukan haknya kotor. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Kalau konteks kalau pendapat bicara Iya. Iya. Tapi kalau sudah Min amwal kenapa di sini? Padahal kan bukan di zakat. Balik ya. Kenapa? Khudh min amwalihim shadaqatan. Bukan zakat. Iya, makanya pemahaman itu tidak mengacu kepada nas Al-Qur'an saja. Dilihat asbab nuzulnya, latar belakang turunnya ayat ini berkaitan apa, tafsirnya itu. Makanya memahami Al-Quran ini perlu diketahui, itu tidak boleh berhenti kepada terjemah doang, bahaya. Kita butuh merujuk kepada fuqaha. Maka ada bahasa bicara hukum lebih dengar para fuqaha kita ketimbang para mufassir. Mufassir aja belum tentu tahu hukum kadang-kadang. Contoh ayat Quran gampang banget. Ini kaitan puasa. Kata Allah pada dalam surah Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Coba buka terjemahan. Siapa orang yang sedang sakit atau sedang bepergian,
boleh tidak puasa, nanti ganti aja puasanya di hari yang lain. Kan terjemahnya kayak gitu. Itu kalau langsung main diamali, bahaya. Pas yang baca kebetulan kepalanya lagi puyeng. Ini cakep juga ini ayatnya. Ini kepala saya lagi puyeng-puyeng dikit ini. Saya nggak puasa lah. Ini ada ayatnya siapa orang yang sakit. Nah, coba kalau kita merujuk ke fuqaha fikih, diterangkan dulu sakitnya itu kategori apa, bagaimana. Makanya kita tuh nggak boleh meremehkan pendapat para mujtahid, para fuqaha. Maka disebut mujtahid itu karena mereka berjuang mengistimbat hukum dari Al-Quran dan Hadis. Begitu. Makanya kalau ada yang bilang, ada orang sebagian kelompok mengatakan kembali ke salaf, justru Imam Syafi'i itu lebih salaf dari mereka, Imam Hanafi lebih salaf dari mereka. Begitu. Penting itu bermanfaat, itu penting supaya kita itu lurus, enak. Ibarat kita apa namanya, kerja itu struktur dari awalnya jelas, aturannya apanya begitu. Ini yang ribet, campur sana, campur sini, pindah sana, pindah sini, dengar sini. Akhirnya kebingungan sendiri dia, kebingungan sendiri. Iya. Sini zakat fitri pakai uang lima enggak? 5. Berarti kan itu bukan 3 mazhab. Udah enggak pakai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu pakainya Hanafi kalau pakai uang. Berarti kalau yang zakat pakai uang tuh bilang ente Hanafi. Ente hati-hati siap. Kalau pakai uang harus ngikutin aturan mazhab Hanafi. Apa di antaranya? Kalau uang berapa duit di sini Pak? Iya, anggaplah 35.000 gitu ya. Keliru, salah. Di mana kelirunya? Kan pakai uang. Kalau merujuk ke mazhab Hanafi, itu takarannya bukan 3,5 liter. Itu lebih. Makanya kalau diuangkan bukan 35.000, 48 atau 50.000. Dari mana apa? Itu karena asal ijtihadnya mazhab Hanafi, takaran satu sok itu bukan 4 mud dia. Itu karena pakai uang. Ini yang keliru. Coba Syafi'i kan nggak pakai uang. Ngapa diukurnya pakai Syafi'i? Kan aneh, ente pakai uang, tapi maksudnya 3,5 liter. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali nggak ada aturan itu. Berarti ente terbang itu, pindah ke Hanafi. Berarti ente pakai uang, berarti ente harus ikutin ala Hanafi. Bukan 35.000, 50.000. Maka yang ngasih 35.000 tidak sah. Salah ya. Jangan main-main, makanya dia harus sah. Itu kan kita lihat dari tabel Departemen Agama. Nah, makanya Rujukan Pak. ya, coba begini. Ya. Emang kadang-kadang saya begini. Sebenarnya mereka itu ngerti kagak gitu. Udah kan sekelas Departemen Agama. Saya khawatir mereka juga cuma asal tembak-tembak doang. Yang namanya operatornya, kalau dikaji mah nanti itu ketemunya kayak saya itu pendapatnya pasti. Coba tadi kan pakai uang, sedangkan 3 mazhab ini nggak ada aturan uang. Yang pakai aturan uang Hanafi, sedangkan dalam mazhab Hanafi takaran uang itu bukan sejumlah itu. Ini kacau jadinya. Makanya kalau ngambil jalan aman mah harusnya begini, ibarat orang berantem 1 lawan 3 menang malah. Ya kan 3. Udah jangan pakai uang, pakai beras aja begitu. Zakat fitrah buat kenyang, tu'mah. Dalam hadis itu tu'matan lil masakin. Makanan pokok untuk orang miskin. Nabi udah bilang. Iya.
Kan Pak Ustaz, orang kan butuhnya bukan beras doang. Ntar buat beli cabai bawang berapa? Itu dalilnya ya. Itu mah namanya orang lagi pengen nyari apa namanya? Nyari celah. Ya supaya kesannya biar sah betul. Kan kalau udah semua nanti repot. Gak repot, memang itu aturannya begitu. Malah kalau di sono makanan jagung ya jagung pokoknya, makan sono gandum ya gandum, kan begitu. Iya. Ini udah uang dikit ngasihnya, 35, 50.000, baru sah itu. Mana? Dibeli dulu. Ya nggak apa-apa. Ya, dia berarti intinya kan dia mau zakatnya pakai uang apa pakai beras. Kalau emang aturannya beras dia harus beli tuh. Nggak mau itu beli. Tetapi jangan juga karena begitu takutnya bermain. Itu kadang-kadang di tangan panitia kadang-kadang terus jadi main. Iya, mendingan beli sendiri sono. Gitu. Nah di sini Bu, kalau mau uang, ya nanti ini dibelikan beras. Itu jangan. Kalau itu jangan kalau mau pakai uang enggak segini uangnya. 48.000. Yang tadi saya bilang itu mereka karena alasan pengen gampang mengurusnya, kalau uang kan simpel. Padahal ini kita kembali, ini zakat itu fardu wajib, yang namanya fardu aturan mainnya berarti itu kelasnya wajib baku. Jadi kalau emang mau zakat uang ada tuh ya, zakat mal, waris mal itu. Jangan zakat kita uang juga begitu. Ya uangnya kurang lagi. Uangnya buntung lah. Ya, misal gitu. Soalnya tiap tahun dari pendidikan. Mulai fakta tahunnya kurang. Iya. Tiap tahun kita ada sehingga kita berkesimpulan untuk mengikuti yang diberi dalam hal pemerintah. Kita juga berpikir yang mungkin perlu lebih tinggi tingkat kecamatan Islam ini warnanya pihak pemerintah untuk memastikan apakah dia telah mempertimbangkan kemudian karena tingkat kita ini itu tadi nggak bisa kemana-mana, kita harus mau jadi Iya. lagi terus DKI udah kos sehingga memang takutnya beban itu kita yang takut. Itu kita kan juga sangat berani. Betul. Ini pertama. Yang kedua, dari sisi yang awal kita yang jadi masalah pengiriman. Iya. Lagi-lagi hubungan biasanya itu yang menerima. RT. Jadi kadang-kadang dari daun-daun berapa? Kadang-kadang bahas itu juga nanti ujung-ujungnya apakah si pengurusnya yang mengubah atau si penerima yang mau menerima padahal dia sudah naik kelas. Ya, apakah ubahnya ada di pengurus atau sudah pindah ke yang menerima? Juga penting kita ya. Betul. Biar kita juga minimal ringan lah. Selanjutnya mungkin banyak nggak apa-apa ya. Iya. Persoalan anak wilayah jadi lupa bahasanya
kita utamakan yang ini. Tapi kita juga memberikan yang di luar yang sesungguhnya kita juga tidak tahu apakah benar itu miskin atau tidak. Yang di luar sana. Iya. Iya. Kadang-kadang karena persoalan kasihan panitia kembali lagi buat panitia Iya. karena kita kan tidak tahu mana yang miskin mana yang kaya karena benar dari yang sosial agak kalau tidak itu juga persoalan mungkin jangan terlalu banyak itu belum tetap Ya, bagus. Ini kan lagi pandemi ya sebenarnya. Kalau dirasa, mohon maaf nih kalau bahasa ekstrim saya, kalau dirasa dengan panitia agak ribet, gak jelas, gak usah ada panitia. Kali-kali kenapa sih nggak pakai panitia? Lepas aja masing-masing. Ya kalau memang tadi itu dirasa dengan panitia, malah ribet, takut salah, begini gak jelas kemana, datanya gimana ini, nyalurinnya kemana ya kan? Sebelum begini coba jujur, bisa nggak di lingkungan itu ibaratnya nggak usah pakai panitia, bapak mau zakat cari sendiri. Jadi bahasa begini, sebenarnya yang butuh itu, mohon maaf ya dalam kajian zakat fitri ini, sebenarnya yang butuh itu bukan cuma mustahil. Muzaki itu yang butuh. Kita ini mau ngeluarin zakat kita, kewajiban kita. Jadi kita itu yang nyari harusnya. Kan kalau cuma urusan zakat buat urusan kita aman lah masing-masing. Yang tadi saya bilang, saya mau nyari sendiri. Begitu, iya. Emang bukan terkesan kok nggak ukhuwah, Ustaz nggak bersatuan. Bukan masalah persatuannya di sini. Ini tadi kita menjaga supaya biar tepat sasaran ini. Gitu. Masalahnya tadi dibilang data udah 3 tahun 5 tahun lalu masih itu aja. Kan bisa aja udah update yang miskin jadi cukup, yang cukup turun mungkin jadi miskin. Malah kalau mau pakai bahasa ekstrim, kalau perlu pas ketika mendistribusikan itu Bapak perlu punya kartu mustahik zakat, bikin. Kasih data di warga, tulis keterangan Bapak miskin apa enggak. Kirim kartu, coret sebelah. Karena dari keterangan dicoret nggak miskin, berarti mampu, berarti nggak dimak. Cakep, itu kan kita perlu berkreasi. Memang itu ekstrim kelihatannya, Pak. Ini kan dalam rangka mendahulukan warga kan begitu. Datang tuh panitia, Pak nanti sore akan diambil. Tolong mohon dicoret yang tidak pilihan antara A dan B ini. Itu kan akan jawab ya. Gentle tuh orang itu akan ngomong. Dia punya mau nyoret ini. Gak miskin gak mau, tapi terima zakat mau. Nah ini penjahat, menggigil namanya penjahat. Masa salah tabung gas LPG aja ada tulisannya untuk orang miskin. Itu mungkin belajar dari situ tuh karena ada nggak dipentingin lagi, nggak ada keterangan. Itu mungkin barangkali cuma ya pemerintah wajib. Kalau ini zakat, urusannya ke Allah, tanggung jawabnya ke Allah. Makanya apalagi lagi corona pandemi begini, udah nggak usah panitia, masing-masing cari. Nanti itu kan jadi pengalaman. Akhirnya cerita besok. Pas kumpul dah, gimana Pak? Gak ada panitia. Saya nyari mustahik, apa ke Kerawang saya. Kan jadi cerita. Untuk mana? Saya ke sono Pak nyari, nggak ketemu tuh. Jadi unik juga. Ya sekali-kali. Sebab begini, cerita di zaman Nabi pembentukan panitia atau amin itu nggak setiap kali wanita dan nggak banyak sahabat bercerita. Berarti kan pada saat itu sahabat zakat nyari sendiri, waris langsung. Itu.
Nah itu kalau saya yakin sih kalau di Salam berusaha untuk amanah. Iya, cuman takutnya tadi doang tanpa sadar, tanpa disadari, nggak sampai kepada yang betul-betul kategori mustahil. Nanti kasihan itu yang beras dalam pangan sampah itu yang dikasih bukan tepat sasaran. Memang sih yang namanya ibadah kan udah ada niatnya. Cuman bisa bicara zakat itu bukan cuma masalah niat. Caranya juga berasnya, mustahiknya, kategorinya, gitu. Itu barangkali Pak. Oh, silakan. Ya, silakan. Yang tadi saya bilang, kalau memang ilmunya karena kita nggak tahu, kata ulama kita nggak perlu bukti. Ibaratnya udah husnuzon aja, itu aja husnuzon aja, gitu. Assalamualaikum. Iya. 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 Pokok. Iya. Iya. Innamas shadaqat. Betul. Iya. Benar. Iya. Hmm. Hmm. Iya, benar. Iya, betul. Iya, 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 iya. Betul. Hmm. Mm-mm. Betul. Iya. Betul. Betul. Ah, betul. Betul. Iya. 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 Iya, betul. Memang iya ya. Artinya kalau mau tegas sudah nggak minta uang, jangan gitu.
Iya, kalau mau uang udah. Kalau emang mau uang berarti ente udah gampang, ente mazhab Hanafi. Ente mazhab Hanafi, cuman bukan 35.000 ya gitu. Ya cuman begini, itu kan memang makan. Ntar orang miskin, itunya bagaimana? Nah kalau dia udah dapat mah nih beras, mau 2 karung, dia mau jual nggak jadi masalah urusan dia. Dia udah dapat nih beras banyak. Saya mau jual beras saya sekarang, boleh nggak? Lah boleh, dia mau udah nerima mau terserah. Iya, dia udah nerima, itu kan ibaratnya kita udah kasih, terima ke dia. Dan mohon maaf kalau ada istilah orang miskin dikasih beras nggak maunya uang, ini orang bukan miskin ini orang. Masa dikasih makan sama apa-apa gitu. Iya, maunya uang. Ya kan begitu. Ya, begitu ini para silakan. Ya. Iya. Kalau mau mengacu ke 3 mazhab harus malah harus diganti ke beras. Gitu. Cuman masalahnya uang dia tadi itu awalnya dia ngasih udah versi Hanafi. Minta ini kalau mau tambah ini, kalau enggak ya berarti ini kulangi. Kalau emang mau dan sepantasnya orang yang ngeluarin zakat itu kudu tahu kalau emang mau dikonversi pindahin beras juga dia gitu. Memang kalau pengen gampangnya udah sebaiknya gak usah terima uang, udah beras semua. Karena ibadahnya itu bukan cuma masalah berasnya itu ibadah. Jadi di berasnya itu udah ibadah. Bukan di uangnya, di berasnya itu kita tuh udah ibadah. Ibadah kok jadi ibadah? Ya karena mengacu 3 mazhab tadi, kemudian hadis Nabi, kemudian memang dicontohkan gitu. Nah, sekarang saya tanya, zaman Nabi ada nggak dirham dinar uang? Ada dinar dirham. Tapi zakat fitrahnya kedengeran ada yang pakai dinar. Enggak, gitu. Silakan. Waalaikumsalam. Oh, amil zakat. Oke, bagus. Iya. Lebih baik kalau tidak ada sedia berat karena dia lebih berat ketika orang bahwa yang lebih berat ya nanti ketika kebaikan kita juga bandingin sama iya. Benar. Betul. Solusi tadi. Ya boleh aja, itu mah teknis ya. Teknis semua boleh. Ya. Kalau tadi batasan ini kalau amilin mengacu ke zaman Nabi itu 1 berarti diangkat oleh negara. Kalau amilin berarti Bajnas. Jadi yang diangkat oleh negara. Terus itu memang ditugaskan ngurusin itu. Memang udah sehari-harinya hidupnya itu tugasnya itu.
bukan dadakan 10 hari. Itu berarti itu bukan amilin. Itu mah kita bantuin doang, wakilin. Kalau bahasa itu wakilin, disebutlah lebih kerennya panitia. Begitu ya. Nah, kalau ada panitia yang terima, ya bukan karena dia sebagai panitia. Mungkin di antara panitianya ada yang miskin. Ya namanya panitia siapa aja, ya Pak. Atau dipanggil diangkat. Malah kadang-kadang itu ada bagusnya juga itu ngangkat panitia zakat yang memang statusnya ada yang fakir miskin. Jadi ketika dia terima ini bisa bukan sebagai wakil, emang sebagai apa? Stahik. Begitu. Ntar kalau udah diterima sama dia mah, dia mau ibaratnya dia mau kasih lagi, mau disamain, kan dia udah terima stahik. Gitu. Itu bisa kalau ada. Oh, ngelebihin wajar apa ngelebihin banyak? Wajar lah, begitu. Nggak apa-apa kalau cuma yang penting kategorinya dia fakir miskin, pokoknya begitu. Ya nggak apa-apa sepanjang nggak ada kecemburuan dan memang kita tahu kan kadang begini, derajat kefakiran orang kan ada yang lebih parah. Makanya tadi dibilang itu, kalau kita tahu kan betul-betul kita ngasihnya pun nggak asal-asalan. Yang ini nih saudara saya, ya segini juga terserah. Ini yang ini seginilah. Oh, semua salah. Untuk di lingkungan seperti ini, kadang-kadang mencari fakir miskin itu agak sulit. Ya kasih kartu dulu aja itu nanti. Kalau kita bilang yang miskin rumah, kadang-kadang enggak. Orang punya rumah, punya kendaraan, bisa juga fakir. Bisa jadi fakir. Ngukurnya jangan rumah. Kan kaitan zakat itu maka bisa aja. Lah makanya pokoknya kasih kartu udah begitu. Nanti kita ambil. Iya. Ya itu makan kita namanya orang rokok sisi lain yang kekurangan. Kita kan ini fokusnya nyari dia anak kagak gitu istilahnya. Maka dengannya begini, Ustaz itu kalau orang fakirnya kagak sholat gimana? Salahnya yang penting fakir aja bikin yang aja yang itu aja. Artinya begini, nyari yang fakir, yang soleh, kagak rokok. Bapak Nabi kan kefakiran nyaris nyebabin orang jadi kufur. Makanya poinnya ting fakir, dia masih muslim juga, pernah syahadat lah, pernah dulu sholat zaman dulu, masih. Ya. Malah itu kan niatnya sambil siapa tahu dengan jalan pemberian ini sehingga tergerak. Makanya setiap pemberian jangan lupa itulah nikmatnya kalau muzakir langsung. Jadi kita tuh bisa ada harapan di hati kita ngomong ini ketika terima, ya Allah mudah-mudahan sebulan ini kelak nanti jadi orang yang soleh, begitu. Iya begitu. Itu jamaah barangkali. Yuk, berarti kita nggak bahas Lailatul Qadar. Ini kalau di muslim ini maaf ya, yang fakir miskin saja sangat sedikit. Kita nggak boleh atau masyarakat batasan ramah pernikahan. Enggak ada batas. Nggak ada batas. Hubungan ini hanya dibagi dengan Justru kadang-kadang kita itu perlu menguji rasa syukur kita. Kadang gini, ada orang bagi ke miskin cuman bagi berharap supaya jangan jadi orang kaya itu orang.
Artinya begini, misalkan di warga Bapak nih cuma ada 5 orang atau 3 orang lain. Numpuk semua ke dia, gak jadi masalah. Jadi kalau Bapak mempermasalahkan itu, berarti Bapak yang punya masalah. Coba ketika kita nggak pengen ada orang lain sukses, nggak pengen ada saudara dia naik jadi muzaki, berarti kita yang masalah. Makanya jangan sampai mendidik orang miskin dengan kemiskinan terus. Ngasih betul-betul simbolin kemiskinan. Kayak ada tuh yang ngasih daging kurban dulu cuma segini. Orang miskin apa kuat marah waktu itu. Apa-apaan saya dibagi. Hina bener kayak begitu. Nah dia makan banyak. Makanya coba Allah nggak pernah mengatur urusan yang dari batas dan berapa. Artinya mau kita kasih setrak juga nggak apa-apa, habis itu jualan beras dia. Jadi kaya. Ya, Masya Allah tahu terus. Ini. Masya Allah. Ini adalah pencerahan kepada semua. Artinya dari malam hari ini dan perlu disampaikan kepada masyarakat semua. Jangan sampai setelah kita laksanakan yang syar'i tadi, yang benar-benar tapi masyarakat belum siap. Ini perlu persiapan. Mungkin untuk tahun ini kami belum bisa untuk melakukan itu. Tapi kita punya artinya ada niat lah, bagus. Teman-teman kajian ini juga mungkin sampaikan agar apa? Agar memang ya memang harus begitu sebenarnya. Tidak aturannya tadi dengan depak, dengan apa. Hanya kita selama ini karena kita selaku kelompok yang kecil ini atasnya melakukan begini, kita ikut-ikutan saja. Nah, dan terus terang pada kita baru tahu aja, sebenarnya nggak pernah tahu bahwa begitu kan gitu. Ya. Memang saya sih paham kenapa sih orang itu zakat fitrah kan urgen ya. Kenapa orang kadang-kadang kecil tapi banyak nggak ngerti? Karena memang kadang-kadang kita mau bahas bab zakat fitrah di bulan-bulan lain sepertinya aneh. Oh, belum zakat fitrah kok bahas-bahas. Makanya saya tadi juga pikir berangkat dari rumah. Ini bahas apa nih? Mepet juga ya Pak. Daripada tidak sama sekali ya. Ya paling buat ke depannya. Artinya bagus Pak Ketua ketika kita udah ada keinginan. Kan ada bahasa begini. Mala yutraku kullu, la yutraku kullu. Sesuatu yang enggak mungkin kita dapat semua, ya paling enggak udah mengarah ke sono lah. Itu jangan sampai ditinggalin, kita udah mulai jalan. Mulai dari diri kita sendiri. Ini yang pada hadir nih. Ini mohon maaf, kadang-kadang yang hadir aja nanti belum tentu siap kadang-kadang pelaksananya. Begitu bagaimana yang di luar sana yang harus diedukasi dulu, belum tingkatan bawah masyarakatnya yang begini. Mungkin jangan-jangan dikasih kartu apa tadi itu malah. Padahal kan kita bukan maksudnya itu kan. Kayaknya kalau nggak salah kalau urusan bank-bank itu ada data keterangan itu. Penghasilan berapa begitu. Paling kan ini Pak, tahun ke depannya seperti kita mungkin siapkan beras dulu, kita bisa 1 ton atau 2 ton begitu datang, ya beli beras dulu, akan instan beli, baru ya dia ada panitia penjualan beras di sana, ada penerimaan zakat, jadi itu. Nah kita himbau untuk membayar zakat dengan beras melalui rumah-rumah, mungkin itu solusi ya. Sebenarnya. Iya. Terima kasih saya barangkali ya jamaah. Saya juga nanti ada tugas kuliah subuh. Ya, jadi jam 12 selesai. Insyaallah.
Jadi Bapak bisa lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya juga membangun. Itu saja barangkali ya, Pak ya. Insyaallah ada kesempatan lagi kita akan bahas. Boleh. Satu aja. Yang penting kan kita udah mengetahui ilmu agama yang benar juga itu, walaupun sedikit itu udah alhamdulillah. Kesana kayaknya ringan gitu, tapi tadi itu lebih ternyata iya ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini karena asik berarti jamaah pertanda dapat pahala yang berbagai. Ya, mari kita lanjut karena memang mengisi malam Lailatul Qadar itu bervariasi tadi, ngajinya udah, taklifnya udah nanti kan tinggal pikapnya, qiyamnya, sholatnya, masya Allah kita semua termasuk daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Fatimah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبقراءة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فتح يا ويرحم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Maaf pada jemaah semua. Astagfirullahaladzim. Maaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا